Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Share lagi teman-teman kegiatan budgeting aku. Kali ini aku mau evaluasi dulu ya. Evaluasi budgeting November di minggu ketiga. Next, langsung bikin budget plan November di minggu keempat ya teman-teman. Tonton terus ya sampai selesai. Nah, jadi ini aku mau langsung aja untuk evaluasi ya teman-teman, dan ini udah aku ambil untuk dompet mingguan aku. Nah, jadi yang pertama aku mau evaluasi dulu dari budget belanja mingguan ya teman-teman, karena di minggu ketiga kemarin aku tidak membudgetkan budget grocery ya teman-teman. Oke, ini aku mulai atur-atur untuk kameranya ya teman-teman tadi. Oke, dan ini aku take video di malam hari ya teman-teman, jadi nggak terlalu terang gitu untuk kualitas cahayanya gitu ya teman-teman. Mohon maaf ya kalau kameranya terang dan redup gitu. Ini untuk budget belanja mingguan di sini habis ya teman-teman, nggak ada sisa nih teman-teman, masya Allah tabarakallah. Dan kemarin sempat over budget juga sih sedikit, cuman 10 ribuan gitulah ya, jadi aku ambilnya dari dana darurat ya teman-teman, karena memang kita nggak bisa budget, nggak bisa nentuin juga ya apakah kurang apakah lebih gitu, tapi nggak apa-apa, alhamdulillah masih bisa tercover gitu ya teman-teman oleh dana darurat. Dan juga untuk over budgetnya itu sedikit aja, alhamdulillah. Lanjut untuk jajan, di situ masih ada sisa ya sebesar 5.000, alhamdulillah. Lanjut untuk kebutuhan telur habis ya teman-teman, sudah aku belanjakan. Lalu untuk kebutuhan family time di situ masih ada sisa 10.000 ya teman-teman, tapi nggak aku ambil dulu sih ya teman-teman, mungkin nanti aku ambil ya pas cash. Lanjut untuk kuota, di sini aku garis strip aja ya teman-teman, karena kan kuota aku masukin di binder ya teman-teman, dan kebetulan aku belum beli lagi, kemungkinan nanti di awal bulan baru aku belikan ya teman-teman. Dan untuk dana darurat ini juga udah habis sama sekali ya teman-teman, jadi sisaannya cuma ada 15.000, nggak apa-apa ya teman-teman, ini juga udah alhamdulillah banget. Dan untuk budget arisan dan juga BBM itu udah aku masukin di binder kemarin ya teman-teman, jadi sudah pasti nggak ada sisa gitu ya teman-teman. Aku samain aja seperti biasanya gitu ya teman-teman. Tadi untuk kolom yang aku bikin itu aku sulap aja teman-teman, atau aku percepat gitu, jadi garisnya dan kolomnya tuh udah ada, langsung aku tinggal tulis judulnya di sini, budgeting November week keempat ya teman-teman. Oke, setelah bikin budget plan ini nanti aku bakalan ke stuffing langsung ya teman-teman. Di video ini aku satuin aja semuanya biar apa ya, nggak dua kali bikin video gitu ya teman-teman, jadi aku sekalian aja. Oke, jadi aku mau sambil nulis, aku mau sambil sharing-sharing ya teman-teman tentang daily tips ya teman-teman. Nah, kali ini aku mau sharing tentang tips supaya gajian menjadi berkah ya teman-teman. Masya Allah tabarakallah. Semoga kita selalu dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya teman-teman. Pernah nggak sih kalian merasa galau atau gajian tuh hanya numpang lewat saja gitu ya, baru beberapa hari setelah ambil uang gitu udah tipis lagi gitu ya uangnya, Masya Allah. Padahal kebutuhan hidup nggak hanya tentang pada transportasi, tentang makan dan juga gaya hidup aja lah teman-teman. Nah, kalau begini terus, yakin 5 tahun lagi masih bisa menikmati penghasilan kita selama ini atau gimana ya? Nah, jadi jangan biarkan gaji hanya numpang lewat doang ya teman-teman. Gunakan penghasilan kita untuk hal yang bermanfaat dan pastinya sesuai dengan syariat agama. Oke, kita mulai ya teman-teman. Jadi yang pertama, sisihkan penghasilan untuk menabung. Nah, jika ada sisa dari uang bulanan, sebagian orang biasanya baru terfikir ya untuk menabung. Lalu kalau uang bulanan habis, nggak bisa nabung dong ya. Cara lama ini perlu kita hentikan ya teman-teman. Kemudian sisihkan dahulu penghasilan yang kita miliki untuk ditabung. Paling tidak 20-30% ya teman-teman dari penghasilan kita.
Nah, kita juga bisa menyesuaikan dengan kebutuhan serta gaya hidup. Bagi kamu yang masih single dan punya penghasilan cukup besar, sebaiknya porsi nabung juga ditambah ya guys. Lanjut yang kedua, mulai investasi untuk masa depan. Sudahkah kamu mempersiapkan diri untuk masa depan? Sebagian orang terjebak dengan hidup from paycheck to paycheck, yang artinya hanya bergantung pada gaji. Padahal kamu perlu mempersiapkan masa depan untuk mempersiapkan rumah sendiri, menunaikan ibadah haji ataupun umroh, hingga menikah dengan pasangan. Yakin semua itu sudah dipersiapkan? Kamu bisa mulai mempersiapkan masa depan dari sekarang lewat investasi. Nah, untuk investasi sendiri ada berbagai macam ya teman-teman, mulai dari emas, tabungan ya jangka panjang, sekarang juga lagi trennya LM gitu ya teman-teman, atau logam mulia. Pernah dengar juga bisa pakai reksadana juga ya teman-teman. Nah, jika masih bingung, kamu bisa mengunjungi bank syariah pilihanmu untuk mengetahui jenis investasi yang paling cocok. Lanjut yang ketiga ya teman-teman, jangan lupa sedekah minimal 2,5% dari penghasilan. Bersedekah sangat dianjurkan dalam Islam karena pada sebagian harta adalah milik orang lain. Sisihkan 2,5% dari penghasilan untuk disumbangkan ke anak yatim piatu dan orang-orang yang membutuhkan. Nah, dalam budgeting ini bisa juga kita anggap sebagai giving ya teman-teman, yang artinya memberi gitu ya teman-teman. Nah, untuk ini pun nggak perlu jauh-jauh ya, kalau bisa dengan orang terdekat kita aja dulu ya teman-teman, yang agak kurang mampu atau yatim piatu ataupun yatim lah gitu ya teman-teman. Intinya yang membutuhkan gitu ya teman-teman. Bisa untuk orang tua, bisa untuk mertua juga ya kan. Banyak banget sih cara-cara untuk sedekah ya teman-teman, dan itu nggak pasti harus di publik ya teman-teman, karena sedekah merupakan hal untuk privasi juga ya teman-teman. Nggak perlu berapa banyak nominalnya ya teman-teman, intinya kita harus ikhlas aja gitu ya teman-teman mengeluarkannya. Dan biar nggak lupa juga, kamu bisa juga mencari badan amal untuk menyalurkan uangmu pada pihak yang tepat. Masya Allah tabarakallah, cuman itu aja ya teman-teman yang bisa aku sharing kali ini. Cuman ada 3 aja ya teman-teman, 3 tips, singkat padat banget. Semoga bisa menginspirasi ya teman-teman, dan semoga ada manfaatnya yang bisa diambil dari video dan juga voice over aku. Dan jika pun gak ada manfaatnya, semoga bisa menghibur kalian ya teman-teman di masa dan di saat senggang kalian. Oke, alhamdulillah tadi aku udah selesai ya untuk tulis budget plannya, dan ini aku mau keluarin uangnya dulu dari dompet bulanan. Nah, kemarin itu aku langsung aja ya susun uangnya tanpa tanpa aku videoin untuk mengeluarkan uangnya dari dompet bulanan aku. Tapi kali ini aku mau deh ya keluarin langsung dari dompet bulanan aku, karena udah lama juga paling ya kalian gak lihat dompet bulanan aku, karena selalu yang aku pakai adalah dompet mingguan ini. Dan itu uangnya aku udah susun sesuai dengan kategori yang aku ambil dari budget yang ada di dompet bulanan ya teman-teman. Jadi untuk yang pertama budgetnya untuk belanja mingguan, di sini aku budgetkan 150.000 ya teman-teman. Ini untuk 6 hari. Semoga ini cukup dan semoga ada sisa ya teman-teman. Masya Allah, karena akhir bulan tuh selalu perlu uang ya teman-teman. Tapi semoga cukup aja, udah alhamdulillah ya. Lanjut untuk budget telur, di sini 15.000 ya, aku masukin 15.000. Kebetulan ini uangnya lumayan banyak ya untuk yang receh. Nah, jangan salvok ya teman-teman, tadi ada semut besar banget yang lewat, aku nggak tahu dari mana itu ya. Oke, lanjut lagi untuk kebutuhan anak, di sini aku budgetkan 40.000 ya teman-teman. Karena di akhir bulan ini aku mau beli minyak rambut anak aku ya teman-teman. Aku mau beli yang merek Cousins yang ukuran 200 ml itu. Nanti aku mau sekalian beli di Shopee aja ya teman-teman, di online gitu. Sama itu ya teman-teman, sama odol pasta giginya gitu ya.
ternyata anak aku tuh nggak suka yang rasanya jeruk gitu, jadi ya udah aku beliin lagi aja yang rasa stroberi, nggak suka gitu dan dia nggak mau sikat gigi jadinya ya karena rasanya beda gitu. Dan kemungkinan juga aku udah pesen ya sebelum aku dubbing ini, jadi kemungkinan nanti datangnya pas aku belanja bulanan gitu ya teman-teman, jadi nanti bisa sekalian bongkar gitu. Oke, untuk jajan anak di sini aku budgetkan 70.000 ya teman-teman. Lanjut untuk family time di sini ada 50.000 dan untuk dana darurat aku di sini cuma 30.000 ya teman-teman. Oke, untuk total kebutuhan living di minggu keempat ini sebesar 355.000 ya teman-teman. Ini belum termasuk kewajiban ya teman-teman. Nah, di sini juga aku mau isi ya teman-teman untuk arisan mingguan aku sebesar 125.000 ya teman-teman. Masya Allah tabarakallah. Ini udah minggu kedua aku ngisi untuk budget apa ya, arisan gitu ya teman-teman. Nah, ini cash stuffing aku udah selesai ya teman-teman, segini aja, nggak banyak ya teman-teman, dan juga mudah-mudahan ini bisa cukup ya teman-teman untuk 1 minggu ke depan sampai di akhir bulan ya teman-teman, sampai di tanggal 1 sampai tanggal 30 gitu ya teman-teman di bulan November. Nah, ini lanjut aku tadi mau isi untuk arisan mingguan dan juga untuk BBM ya teman-teman sebesar 60.000. Oke, sambil aku ngisi, aku mau sambil sapa dulu ya teman-teman, lagi pada ngapain nih nontonin video aku. Gimana nih teman-teman cuaca di tempat kalian? Kalau di tempat aku masih sama seperti minggu-minggu sebelumnya ya teman-teman. Kalau sore itu mendung dan hujan, tapi kalau dari pagi sampai siang itu Masya Allah tabarakallah banget ya teman-teman, panas ya harinya. Karena aku juga kayaknya ada alergi dingin gitu ya teman-teman, jadi kalau musim hujan gini tuh badan aku tuh kayak gatal-gatal gitu ya teman-teman, gak tahu kayak bentol-bentol gitu, gak tahu gitu ya teman-teman, karena setelah melahirkan aku rasa aku kayak punya alergi gitu ya teman-teman, padahal sebelumnya enggak ya sama-sama sekali ya teman-teman. Nah, sudah selesai untuk isi arisannya. Jadi di sini aku mau tandain aja. Kemarin itu aku salah tulis itu ya silangnya ya teman-teman. Dan by the way ini untuk tracker arisan aku bikin sendiri. Kemarin aku ganti dan aku ubah lagi ya teman-teman, karena dapat saran juga dari salah satu subscriber ya teman-teman. Katanya lebih bagusnya itu dikasih tanggal gitu ya teman-teman untuk bayarnya gitu. Nah, jadi itu aku tandain di minggu ke-1 dan juga minggu ke-4 ya teman-teman, padahal seharusnya aku tandain di minggu ke-3 dan juga di minggu ke-4 gitu ya teman-teman, tapi udah terlanjur aku tandain di minggu pertama, jadi ya udah gitu ya teman-teman, aku terusin aja, yang penting biar nggak coret-coret gitu ya teman-teman. Nah, ini juga untuk BBM di minggu ketiga kemarin udah ada 60.000 dan di minggu keempat ini udah ada 120.000 ya teman-teman. Karena ini untuk jatah BBM-nya Paksu, jadi aku kumpulin ya teman-teman, ini sebesar 120.000. Nanti di akhir bulan aku kasihin ya sama Paksu. Nanti kalau udah gajian aku bakalan ngumpulin lagi gitu ya teman-teman. Kemarin juga udah sempat diskusi ya sama Paksu bahwa uang BBM-nya itu aku kasihnya per minggu aja gitu ya teman-teman sama Paksu, biar lebih teratur aja gitu ya teman-teman, dan biar enak juga ngaturnya. Lalu tadi udah masuk, lalu sekarang ini ada sisaan 20.000 ya teman-teman. Ini ada sisa dari budget yang evaluasi tadi ya teman-teman, tapi ini ada sisa 5.000 lagi dari cash stuffing. Ya udah, di sini aku masukin aja ke dana kesehatan ya teman-teman. Kebetulan dana kesehatan aku tuh lagi kosong, itu bisa kelihatan ya teman-teman, sisanya tuh benar-benar habis ataupun nol gitu ya teman-teman, karena kemarin terakhir dipakai itu pas berobat anak aku ya teman-teman, di awal bulan November kemarin, di minggu pertama kemarin ya teman-teman, jadi habis. Dan ini aku tambahin, aku masukin lagi ya sebesar 20.000. Aku mau mulai ngumpulin lagi nih untuk dana kesehatan dan juga dana sosial ya teman-teman. Untuk dana sosial sendiri masih ada sekitaran 45 ribuan gitu ya teman-teman, dan alhamdulillahnya
di bulan Desember nanti itu nggak ada sih ya aku dengar untuk orang selamatan atau akikahan gitu. Jadi masih lumayan aman ya teman-teman untuk dana sosial juga. Dan tadi untuk kebutuhan istri sebenarnya udah kepake ya teman-teman uangnya di sana. Aku kemarin ada beli skincare gitu ya teman-teman, ada beli moisturizer dan juga ada beli apa itu ya, feeling serum gitu, masih aku pesan belum datang kemarin tuh ya, yang pas aku bikin video ini, makanya aku nggak ambil dulu uangnya dari sana. Nah ini aku mau lihat-lihat juga nih untuk dana pajak ya, ternyata masih ada sedikit lagi bisa penuh ya teman-teman trackernya. Nah, terima kasih teman-teman yang selalu support dan nonton video aku sampai di menit terakhir ini. Sampai jumpa ya di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.